Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahma Atayamini MA selaku dosen saya, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan saya, Priyan Regina, berdiri di sini di hadapan Anda semua untuk menyampaikan beberapa pandangan penting mengenai kelelahan akademik atau yang sering kita dengar sebagai academic burnout. Pasti banyak di antara kita yang pernah ngerasain mata terbuka tapi pikiran buntu, ingin mengerjakan tugas tapi badan terasa lumpuh. Kita mungkin menyebutnya dengan malas, mager. Tetapi dalam dunia psikologi, fenomena ini punya nama yang serius, yaitu academic burnout. Saya di sini bukan untuk menghakimi kalian semua, melainkan untuk mengajarkan kita sadar bahwa burnout adalah masalah yang nyata yang dialami oleh mayoritas rekan-rekan kita semua. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 73% mahasiswa cenderung mengalami academic burnout pada kategori sedang. Angka ini membuktikan kita tidak sendirian. Academic burnout ini bukan hanya sekedar stres biasa. Ia adalah stres kronis yang berakar pada lingkungan akademik. Ia menyerang tidak hanya mental tetapi juga fisik. Hari ini, mari kita pahami bersama bahaya academic burnout dan mengenali gejala, pemicu, dan yang terpenting bagaimana kita bisa keluar dari jerat kelelahan ini untuk kembali produktif dan sehat seperti sedia kala. Sesuai tujuan kita, ada 3 gejala utama yang harus kita identifikasi. Yang pertama, kelelahan emosional yang ekstrim. Yang kedua, kecemasan dan gangguan tidur. Yang ketiga, hilangnya motivasi yang berkepanjangan. Ayo, dari 3 tujuan utama kita atau 3 gejala utama kita ini, pasti salah satunya kalian pernah merasakan. Salah satunya, kelelahan emosional yang ekstrim. Pasti ketika kalian ada emosi yang keluar, yang ingin kalian curahkan tapi tidak bisa, akhirnya kalian mau tidur atau dibawa tidur. Ketika kalian bangun sudah ngerasain capek, lelah. Nah, itu termasuk kelelahan emosional yang ekstrim. Yang kedua, kecemasan gangguan tidur. Nah, munculnya kecemasan dan gangguan tidur ini ketika kita lagi stres, atau kita kebanyakan tugas, atau banyaknya yang lainnya. Ini menjadi berujung kepada tidur kita yang tidak berkualitas. Yang ketiga, hilangnya motivasi yang berkepanjangan. Ini inti dari burnout. Kehilangan gairah pada mata kuliah, mungkin sebagai mahasiswa kita pernah merasakannya. Dan muncul sikap kita nih capek dengan keadaan akademik sekitar. Nah, setelah mengenali gejala tersebut, kita perlu tahu penyebabnya. Faktor pemicu utama burnout bukanlah semata-mata kemalasan pribadi, melainkan beban belajar dan tekanan akademik yang berlebihan menjadi prediktor kuat terhadap burnout. Kadang kita sering terjebak dalam budaya hustle kampus, di mana beban tugas yang tinggi dan tekanan akademik yang berlebihan membuat kita lupa bahwa otak dan tubuh mempunyai batasan. Beban belajar yang tidak seimbang inilah yang menjadi bom waktu emosional. Jika beban belajar adalah masalahnya, maka manajemen diri dan waktu adalah solusinya. Saya mau kasih tahu beberapa teknik yang harus kita terapkan. Yang pertama, teknik time management, yaitu teknik sederhana atau terapkan waktu sederhana untuk menjadwalkan spesifikasi tugas-tugas. Misalkan dari jam 10 sampai jam 11 atau dari jam 10 sampai jam 12 untuk mengerjakan tugas mata kuliah komunikasi atau mata kuliah yang lainnya, dan jam 14 sampai jam 15 hanya untuk istirahat. Nah, ini bisa banget melatih fokus kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar. Teknik self-care sederhana atau jeda pendek. Jika kalian duduk 50 menit di dalam laptop, paksakan diri kalian untuk berdiri, meregangkan tubuh, dan melihat keluar jendela selama 5-10 menit. Ini adalah investasi kecil yang mencegah kelelahan emosional yang ekstrim.
Rekan-rekan sekalian, kita telah mengidentifikasi academic burnout sebagai masalah yang nyata. Mengenali gejala, kelelahan, kecemasan, hilangnya motivasi, dan memahami pemicu utamanya, yaitu beban akademik yang berlebihan. Solusinya terletak pada kedisiplinan diri untuk mengambil jeda dan mengelola waktu. Mari kita hentikan anggapan bahwa istirahat adalah tanda kelemahan. Beristirahat adalah strategi. Mari kita terapkan teknik manajemen waktu sederhana, dan mari kita berani bicara pada dosen atau teman jika kita merasa terbebani. Tujuannya adalah untuk mendidik audiens agar menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan burnout adalah masalah yang nyata. Mari kita jadikan kita sebagai mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, tapi juga sehat secara mental. Karena tujuan akhir kita di kampus bukan sekedar mendapatkan ijazah, melainkan lulus sebagai individu yang utuh, tangguh, dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari kita jaga kesehatan mental kita sebagai mahasiswa, karena itu adalah aset terbesar kita agar lulus cepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.